Oke, yang pertama yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa di dalam pengelolaan kinerja itu, ya kurang lebih nanti itu ada 5 variabel ya yang ada di dalam pengelolaan kinerja ya yang ada di PMM ini. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan praktek kinerja. Ya, ini yang pertama ini, praktek kinerja. Di mana khusus untuk apa namanya? Khusus untuk guru itu diistilahkan dengan praktik pembelajaran. Dan ini juga sudah Ibu Bapak rencanakan kan kemarin di Januari. Ya, dan sampai sekarang pun masih bisa dilakukan perencanaan bagi yang belum. Ya, itu yang pertama, praktek kinerja. Nah, praktek kinerja inilah kemudian nanti yang akan dilakukan observasi ke dalam kelas oleh kepala sekolah, ya, untuk melihat bagaimana praktik pembelajaran yang dilakukan ya sesuai dengan indikator yang ada 8 itu kan, ada disiplin positif, kemudian ada keteraturan suasana kelas dan lain-lain ya, yang terangkum dalam 3 dimensi di situ ya, manajemen kelas, metode dan psikologis ya, dukungan psikologis itu yang kita pilih kan saat perencanaan. Nah, itu nanti wujudnya adalah praktik kinerja atau praktik pembelajaran. Dan inilah yang akan diobservasi. Nah, seperti apa bentuk observasinya nanti kita diskusi bareng di sini. Nanti ada juga Bu Nur Hidayati di situ nanti yang akan mengupas terkait dengan pelaksanaan praktik pembelajaran ini. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua itu nanti variabelnya adalah peningkatan kompetensi atau yang sering diributkan kemarin ini ya, sertifikat itu. Wah, sekarang ini guru harus cari sertifikat ya, sibuk sana sini harus cari sertifikat ya, sampai ada yang mengatakan nggak sempat ngurus siswanya, siswa jadi terlantar gara-gara harus apa namanya, harus belajar nyari sertifikat segala macam lah ya, kakaknya nggak sempat ngurus apa, nggak sempat ngurus suami, ngurus anak gitu, tapi ngurus TikTok, ngurus Instagramnya sempat gitu ya. Nah, nanti kita coba luruskan ini terkait bagaimana sih sebenarnya peningkatan kompetensi itu ya. Jadi yang nanti buktinya itu adalah berupa sertifikat. Nah, itu yang akan coba nanti kita kupas bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu adalah tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini tentu khusus bagi guru, kalau kepala sekolah tidak ada ya, khusus bagi guru itu ada tugas tambahan dan itu bersifat opsional. Jika memang ada ya silahkan gitu ya, kalau memang tidak ada ya tidak perlu diisi. Kemudian yang keempat itu adalah ada perilaku kinerja ya, perilaku kinerja ini tidak memerlukan sertifikat atau bukti dukung karena perilaku ini adalah pengamatan langsung oleh kepala sekolah terhadap guru, sikapnya bagaimana, jadi tidak ada sertifikat gitu ya untuk membuktikan, tidak ada. Dan yang kelima itu adalah ada dokumen akuntabilitas. Ya, di sini ada berupa kurikulum, ada juga kehadiran. Nah, itu nanti kepala sekolah nanti ini yang menyiapkan dan kepala sekolah juga yang mengupload lewat akun kepala sekolah. Nah, dari kelima variabel ini sebenarnya yang akan nanti dinilai oleh kepala sekolah atau atasan itu adalah poin yang ke-1 dan ke-4. Itu yang akan dinilai, ya. Poin praktik pembelajaran dan perilaku kinerja. Sedangkan poin kedua dan poin ketiga, peningkatan kompetensi dan tugas tambahan ini sebenarnya tidak dinilai oleh kepala sekolah, hanya dijadikan pertimbangan. Ya, sekali lagi hanya dijadikan pertimbangan. Artinya, ya, artinya sebanyak apapun sertifikat yang ibu bapak miliki, ya, sebanyak apapun SK tugas tambahan yang dimiliki, ya, ketika kemudian itu tidak menjadikan kita selaku guru meningkat kompetensinya, maka ya sia-sia. Anggaplah saja misalkan nih saking rajinnya nih seorang guru itu dia punya 1 dus sertifikat ya, dia punya bahkan mungkin 1 kontainer lah dia punya sertifikat. Tapi ternyata saat diobservasi ngajarnya seperti itu saja, tidak ada inovasi. Ya, hanya ngerjakan LKS saja. Lalu perilakunya dinilai juga sering terlambat, ya, sering tidak saling sapa dengan sesama guru. Sehingga artinya sekalipun sertifikatnya banyak, 1 kontainer sekalipun, bisa saja misalkan saya selaku kepala sekolah memberikan nilai cukup atau mungkin bisa saja diberikan nilai yang buruk. Kenapa? Ngajarnya tidak bagus, kemudian perilakunya di sekolah juga tidak bagus. Sehingga banyaknya sertifikat itu tidak menjadi jaminan bahwa kemudian nilai kinerjanya bagus gitu. Karena yang diharapkan bukan banyaknya sertifikat,
tetapi adalah peningkatan kompetensi seperti itu. Ya, jadi ini kelima variabel dan saya yakin ini ibu bapak sudah apa namanya mendapat informasinya juga di akun masing-masing kan saat perencanaan. Tetapi mudah-mudahan lewat kesempatan kali ini kita semakin tergambar dengan jelas bagaimana variabel yang terdapat pada pengelolaan kinerja di PMM. Ya, dan ini sekali lagi periodenya itu dilakukan adalah dari Januari sampai Juni, ya, Januari sampai Juni. Sehingga ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa misalkan seperti sertifikat itu harus tiap bulan dikerjakan, itu tidak. Jadi ini kita kerjakan atau dilakukan selama periode Januari sampai dengan Juni seperti itu, ya. Nah, kita masuk ke yang pertama ini terkait dengan praktek kinerja, ya, praktek kinerja. Nah, untuk praktek kinerja ini tadi kan ada 5 ya. Nah, ini ada 5. Jadi sekarang kita coba diskusi yang nomor satu ini, praktik kinerja. Nah, khusus untuk guru, ya, khusus untuk guru itu nanti praktik kinerjanya adalah berupa praktik pembelajaran. Karena kalau untuk kepala sekolah ini belum muncul menunya di apa namanya di PMM. Ya, jadi sekarang kita coba diskusikan dulu yang terkait dengan guru. Ya, kalau yang praktik kinerja kepala sekolah ini memang belum muncul di PMM. Nah, untuk yang guru nanti, untuk praktik kinerja berupa praktik pembelajaran itu kurang lebih ada empat empat apa ya 4 langkah yang harus dilakukan oleh guru. Nah, yang pertama adalah diskusi persiapan, ya, diskusi persiapan. Nanti di diskusi persiapan ini meliputi penentuan jadwal, ya, dialog dengan kepala sekolah gitu ya. Tanggal berapa mau diobservasi, termasuk penyiapan perencanaan pembelajaran itu di sini, ya, di diskusi persiapan ini. Dan ini tidak perlu kita menyiapkan instrumen apapun karena sudah disiapkan di sistem. Ya. Kemudian yang kedua nanti kalau sudah kita melakukan diskusi persiapan, nanti kepala sekolah akan melakukan observasi kelas. Nah, dari hasil observasi kelas itu nanti kita akan diberikan umpan balik oleh kepala sekolah, ya. Yang kemudian umpan balik itu kita lakukan tindak lanjut, ya, kita lakukan tindak lanjutnya. Setelah kita melakukan tindak lanjut, maka kita lakukan refleksi. Nah, jadi kurang lebih ada apa ya, 4 kegiatan, 4 langkah selama ibu dan bapak melaksanakan praktik pembelajaran. Ya, nah kalau kita masuk ke dalam sistem, kurang lebih seperti nanti tampilan di sistemnya, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kalau di akun guru, ya, di akun guru nanti akan tampil seperti ini nih, ya. Jadi nanti di akun ibu bapak kan pasti akan muncul ada observasi praktik kinerja, gitu ya. Nah, disinilah tempat kita merencanakan apa namanya observasi di sini. Sedangkan kalau yang tombol yang 2 di bawah ada pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, disinilah tempat nanti Bu Bapak mengupload sertifikat dan SK tugas tambahan. Tetapi ini bisa dikerjakan sampai dengan bulan Juni juga masih bisa diupload di sini. Ya, jadi tidak harus sekarang. Ya, nah sehingga yang penting sebenarnya yang perlu dilakukan sekarang adalah yang ini, observasi praktik kinerja ini. Kalau bukti-bukti sertifikat nanti bisa di akhir periode nanti sekalian diupload. Ya, nah kemudian di situ juga akan nampak dokumen apa tombol dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Tetapi kalau yang ini tidak perlu Ibu Bapak yang upload nanti kepala sekolah, ya, yang upload yang ini yang dokumen KOSP dan kehadiran kelas. Kemudian untuk perilaku kerja ini tidak ada mengumpulkan apapun di sini karena ini adalah pengamatan langsung oleh kepala sekolah, gitu ya. Nah, saya langsung masuk sekarang ke yang observasi praktik kinerja. Nah, nanti langkah yang perlu dilakukan oleh guru adalah di sini, ya, di menu atau di tombol cek langkah observasi ini, Ibu dan Bapak silahkan klik ini, ya. Nanti kemudian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Tampilan ini menggambarkan langkah yang tadi saya jelaskan di awal. Ada persiapan, ada observasi, ada tindak lanjut, dan ada refleksi. Itu ini dia gambarannya. Ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak akan melalui ini sampai dengan bulan Juni. Yang ini. Ya. Nah, jadi langkah pertama nanti Ibu dan Bapak itu adalah mengisi di sini, mengisi dokumen. Ini diklik, ya, yang warna biru. Nah, yang ini nanti akan berubah menjadi biru kalau langkah sebelumnya sudah selesai. Ya. Jadi nanti di persiapan
apa namanya, di dokumen persiapan ini Ibu Bapak akan mengupload RPP, kemudian mengatur jadwal, ya, dan beberapa pertanyaan di sana sudah disiapkan pokoknya. Jadi tidak ada instrumen yang perlu disiapkan, semua sudah ada terisi di sana. Nanti silakan Ibu Bapak bisa coba langsung di akun masing-masing. Nah, nanti setelah mengisi dokumen persiapan, maka Ibu Bapak tinggal menunggu di observasi, ya, tinggal menunggu di observasi oleh kepala sekolah. Ya, nanti tombol cek rincian ini akan berwarna biru kalau ini sudah selesai diisi. Ya, nah, ketika kepala sekolah sudah melakukan observasi, nanti kan itu kepala sekolah akan memberikan umpan balik, Ibu Bapak. Ya, kepala sekolah akan memberikan umpan balik. Maka dari umpan balik itu nanti Ibu Bapak mengisi dokumen tindak lanjut. Jadi nanti saat mengklik tombol ini akan muncul saran-saran dari kepala sekolah. Itulah kemudian yang akan ditindaklanjuti. Dan semua instrumennya itu sudah ada di dalam tombol ini. Tidak perlu lagi menyiapkan instrumen-instrumen, sudah ada di sini. Ya, itu. Nah, begitu selesai tindak lanjut, Ibu Bapak mengisi dokumen tindak lanjut nanti ya, lalu Ibu Bapak melakukan tindak lanjut yang sudah direncanakan. Sehingga kurang lebih begini. Di sini Ibu Bapak mengisi persiapan mengajarnya, lalu Ibu Bapak mengajar dan diobservasi oleh kepala sekolah memberikan umpan balik, maka berdasarkan umpan balik itu Ibu Bapak merencanakan tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu nanti Ibu Bapak lakukan, gitu ya, dilakukan sampai dengan Mei itu. Sehingga harapannya usahakan observasi ini jangan terlalu telat dilakukan. Jangan sampai nanti di akhir misalkan di apa di 30 Mei misalkan dilakukan. Nah, nanti khawatirnya tidak cukup waktu untuk melakukan tindak lanjut ini, gitu. Ya. Nah, setelah melakukan tindak lanjut, nanti Ibu dan Bapak akan melakukan refleksi. Semua ada di sini. Jadi sekali lagi tinggal tinggal klik-klik saja. Sudah ada instrumennya disiapkan di sini. Ya. Ini nanti tampilan di guru. Nah, sedangkan di kepala sekolah tampilannya seperti ini nanti. Ya. Jadi kalau kepala sekolah tentunya nanti adalah melakukan observasi nanti di sini. Kan guru sudah ngisi perencanaan observasi. Nah, maka langkah itu adalah melakukan observasi. Nanti semua dokumen observasi untuk yang dilaksanakan di dalam kelas itu ada di sini semua, sudah disiapkan, gitu ya. Nah, setelah kepala sekolah melakukan observasi dan memberikan umpan balik, guru kan mengisi rencana tindak lanjut. Nah, nanti tugas kepala sekolah adalah menilai dokumen tindak lanjutnya itu dan sudah disiapkan semua di sini, gitu. Nah, setelah guru melaksanakan tindak lanjut, itu kan nanti guru akan melakukan refleksi. Nah, kepala sekolah juga nanti perlu menilai refleksi yang dilakukan oleh guru. Sehingga nanti kepala sekolah kurang lebih ada 3 yang perlu dinilai untuk satu guru. Yang pertama adalah observasinya, observasi pembelajarannya, lalu rencana tindak lanjut guru, dan refleksi guru. Itu yang perlu diberikan penilaian umpan balik. Ya, jadi penilaiannya bukan berupa penilaian angka, tetapi penilaian secara deskriptif, gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah nanti. Ya, sehingga antara guru dan kepala sekolah itu dia saling terhubung seperti itu. Ya, ini untuk yang kepala sekolah. Nah, kurang lebih itu untuk pelaksanaan observasi, alurnya seperti itu, ya. Nanti kalau seperti apa nanti isi di dalamnya nanti akan dibahas oleh Bu Nur Hidayati. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, ya. Kita masuk ke yang berikutnya ini terkait dengan apa namanya, peningkatan kompetensi ini sekarang. Ya, tadi itu yang pertama praktik pembelajaran ya. Nah, sekarang untuk peningkatan kompetensi, ya. Ini untuk peningkatan kompetensi sekali lagi. Oke. Jadi misalkan ini kemarin Bu Bapak merencanakan 32 poin minimal, ya. Dan sekali lagi bukan banyak-banyakan sertifikat, tetapi sejauh mana kompetensi kita meningkat seperti itu, ya. Nah, misalkan ini kita ambil poin 32 poin, ya. Dan yang saya rencanakan dari 32 poin itu misalkan ini itu adalah mengikuti seminar daring maupun luring juga nggak masalah, misalkan ya. Itu sebanyak 3 kegiatan, ya kan? Berarti kalau satu kegiatan kan 4 poin, berarti 12 poin, ya kan?
Kemudian saya mengikuti kegiatan di Kombel di sekolah, 3 kegiatan, berarti 12 poin gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya mengikuti misalkan nih pelatihan mandiri di PMM misalkan. Ya, saya mengikuti kegiatan pelatihan mandiri di PMM 1 kegiatan, berarti 8 poin. Maka ini sudah 32 poin. Dan ini tidak perlu harus setiap hari kerjaannya adalah pelatihan-pelatihan terus sehingga kemudian pekerjaan yang lain terlupakan, tidak, ya. Nah, jadi kalau misalkan ini 32 poin, ya, kurang lebih nanti simulasinya seperti ini. Nah, ini simulasinya seperti ini ya. Oke, misalkan ya, ini tadi seminarnya 3 kali, ya, seminar daring webinar lah anggap. Itu kan durasinya hanya 2 sampai 3 jam. Seperti hari ini kan hanya 2 jam. Anggaplah di Januari 1 kali, kemudian di Februari nanti 1 kali, dan Maret 1 kali. Ya, sangat sangat ringan sebenarnya, gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan yang aturan yang sebelumnya, misalkan harus 32 JP kita ikut pelatihan. Nah, itu kan kita harus keluar keluar sekolah, ikut pelatihan jauh sana sini gitu ya. Tapi sekarang dari rumah, dari sekolah itu bisa. Di sela-sela waktu kita bisa ikuti seminar cukup 3 kali. 1 kali di Januari, 1 kali di Februari, 1 kali di Maret. Udah clear, selesai. Kemudian ini 3 kali kegiatan kombel, misalkan 1 kali di Februari, 1 kali di Maret, 1 kali di April. Nah, misalkan nih kalau misalkan kayak saya guru SD misalkan, ya itu bisa setiap hari Sabtu misalkan, sebulan sekali saja melaksanakan kegiatan kombel itu udah terselesaikan sebenarnya. Ya, sehingga tidak harus kita berhari-hari setiap hari misalkan harus mengikuti pelatihan, tidak. Kemudian kalau misalkan terakhir tadi memilih yang apa namanya, pelatihan mandiri. Ini pelatihan mandiri ini itu ibu bapak lakukan dari Februari sampai Juni, 6 bulan dilakukan. Ya, jadi sebenarnya sangat sangat apa istilahnya ya, memudahkan. Dan pelatihan mandiri silahkan disesuaikan dengan kebutuhan di PMM seperti itu. Ini kalau memilih yang seperti ini, ya bisa jadi ibu bapak guru tidak memilih 3 RHK seperti ini, bisa jadi hanya seminar dan kegiatan kompel, bisa jadi. Misalkan seminar 4 kali, kemudian kompel 4 kali juga silakan, tergantung apa yang direncanakan kemarin. Seperti itu, ya. Ini untuk pengumpulan bukti dukung berupa sertifikat yang nanti diuploadnya tidak harus sekarang, bisa nanti sekalian, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk tugas tambahan itu tidak ada poin, ya, tidak ada poin, dan bukti-buktinya itu pun dipersiapkan oleh kepala sekolah, ya. Nanti guru hanya tinggal minta saja dan diupload seperti itu, ya. Itu untuk tugas tambahan, tidak ada yang apa namanya yang perlu dikhawatirkan karena ini pasti sudah ada di sekolah, tinggal diupload saja, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan perilaku kinerja, ya. Nah, untuk perilaku kinerja ini tidak memerlukan bukti dukung berupa sertifikat sebagai bukti perilakunya, tidak perlu. Kenapa? Karena nanti kepala sekolah akan melakukan pengamatan terhadap perilaku kinerja. Sehingga sebenarnya nanti yang banyak memiliki aktivitas itu adalah kepala sekolah, ya. Karena selain harus melakukan observasi, memberikan umpan balik, kepala sekolah juga perlu melakukan pengamatan terhadap perilaku kinerja guru. Ya, ada 7 aspek di situ yang disingkat dengan berakhlak. Ya, bernya itu berorientasi pelayanan, A-nya akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan ini semua sudah ibu bapak pilih di saat perencanaan kinerja kemarin. Seperti itu, ya. Nah, untuk perilaku kinerja ini, Bu dan Bapak, itu nanti baru mulai akan aktif atau ada tombolnya itu nanti di 1 Mei. Sehingga untuk saat ini, Ibu dan Bapak guru maupun kepala sekolah itu bisa fokus kepada satu, persiapan apa namanya, observasi praktik pembelajaran. Fokus ke sana saja. Karena kalau perilaku kerja ini kan tiap hari kita sudah lakukan. Nah, nanti tinggal apa namanya, tombol untuk memasukkan nilai pengamatan kepala sekolah itu nanti baru mulai akan dibuka, ya, itu nanti di 1 Mei. Sekarang tombolnya masih berwarna abu di sistem. Nanti dia akan berwarna biru di tanggal 1 Mei. Nah, sehingga sekali lagi silahkan
mulai sekarang Ibu dan Bapak guru bisa mempersiapkan pengelolaan observasi pembelajarannya ya dengan melakukan persiapan dengan masuk ke akun PMM-nya masing-masing. Jadi sudah tersedia seperti tampilan yang tadi saya tunjukkan itu yang ini ya. Silakan masuk nanti ke akunnya masing-masing, kemudian klik observasi praktik kinerja ini gitu ya. Kemudian nanti tinggal Ibu Bapak ikuti aja langkah-langkah yang seperti ini. Ya, tinggal klik lalu isi. Dan pastikan dalam proses ini tidak boleh atas dasar kemauan sendiri. Jangan lupa untuk didialogkan, didiskusikan dengan atasannya seperti itu, ya. Termasuk dengan target-target yang nanti akan dilakukan di sana, ya, gitu, ya.